Cerita dimulai dengan diperlihatkan desa penempa pedang yang telah hancur. Di pagi hari yang cerah itu, para pemburu iblis berencana untuk membangun kembali dan memindahkan desa penempa pedang ke tempat yang lain. Rencana tersebut harus segera dipercepat karena begitu malam tiba, para iblis kemungkinan besar akan datang kembali. Meskipun desa penempa pedang diserang oleh dua iblis bulan atas, untungnya tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan. Beberapa warga masih bersedih setelah memakamkan saudara mereka, namun sebagian juga telah mengemasi perabotan dan segera bergegas meninggalkan desa. Tidak ada waktu untuk menangisi mereka yang telah gugur. Para iblis tidak akan menunggu. Dunia tidak akan berhenti berputar, meskipun banyak nyawa yang menghilang. 7 hari telah berlalu. Di tempat perawatan Tanjiro, Tanjiro mendengar cerita kondisi dari desa penempa pedang dari Kakushi yang menjenguknya. Kakushi tersebut juga bercerita kalau para pemburu iblis juga telah membuatkan beberapa desa mati atau desa yang masih kosong, supaya nantinya jika terjadi sesuatu yang mendesak, para penduduk desa bisa berpindah ke tempat yang telah disediakan. Kakushi itu bertanya kepada Tanjiro mengenai kondisinya, karena Tanjiro telah pingsan selama 7 hari setelah pertempuran sebelumnya berakhir. Sambil makan onigiri, Tanjiro berkata jika dia baik-baik saja. Dia teringat pesan dari Kanroji-san untuk makan yang banyak. Mereka juga saling bercerita jika Pilar Cinta dan Pilar Kabut mengalami pingsan selama 2 hari. Namun setelah itu mereka dapat pulih dengan begitu cepatnya. Kakushi itu berkeringat melihat perkembangan dari Tanjiro. Dia merasa jika para pemburu iblis itu perlahan level kekuatannya juga telah mendekati para pilar tersebut. Kakushi itu teringat soal kejadian buruk yang adik Tanjiro alami. Tapi Tanjiro bercerita jika adiknya sekarang telah mampu berjalan di bawah sinar matahari. Mendengar hal tersebut, Kakushi itu bertanya apakah kejadian yang Nezuko alami merupakan hal yang buruk, dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh adik Tanjiro itu. Tanjiro bercerita jika mereka semua juga sedang mencari tahu kepastian yang terjadi. Namun untuk saat ini mereka masih belum tahu apakah Nezuko akan kembali menjadi manusia atau malah akan menjadi iblis sepenuhnya. Kakushi tersebut penasaran apakah yang sedang menyelidiki Nezuko itu adalah Shinobu Kocho. Tanjiro memberitahu jika yang menyelidiki itu semua adalah Tamayo-san. Tapi begitu dia sadar telah keceplosan bicara, seketika Tanjiro langsung tersedak dan batuk-batuk. Akhirnya Kakushi itu mencoba untuk menenangkannya. Beberapa saat setelah dia merasa tenang, Kakushi itu bertanya kemana perginya 3 gadis kupu-kupu yang ada di sekitar kediaman ini. Sambil minum, Tanjiro memberitahu jika sekarang tidak ada pemburu iblis yang sedang dalam kondisi parah. Maka dari itu mereka sedang bermain bersama Nezuko di taman. Karena sekarang ini Nezuko juga sudah bisa bicara, meskipun hanya sedikit. Mendengar hal itu, Kakushi tersebut jadi merasa jika menurutnya situasi akan kacau kalau Zenitsu datang menemui mereka. Di luar rumah, Zenitsu akhirnya bertemu dengan mereka semua. Seketika Zenitsu langsung berteriak sangat keras. Dia tidak percaya melihat Nezuko yang berjalan di bawah terik matahari. Sedangkan Nezuko mencoba menyapanya dengan memberikan ucapan selamat pagi. Zenitsu makin berteriak kegirangan dengan wajah merahnya itu. Dia merasa jika Nezuko begitu cantik sampai-sampai dia merasa ingin mati. Zenitsu masih tidak percaya. Selain bisa berjalan di pagi hari, Nezuko juga bisa berbicara. Dia mengira jika kerja keras yang Nezuko lakukan agar dapat berjalan di bawah terik matahari dan berbicara, itu semua demi Zenitsu. Melihat misi yang dia jalani selesai, Zenitsu segera mengajak Nezuko untuk melangsungkan pernikahan mereka sekarang. Aoi yang melihat tingkah Zenitsu begitu berlebihan memarahinya dan menyuruh Zenitsu untuk pergi. Zenitsu yang masih tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat terus mencoba mengajak Nezuko untuk segera menikah. Tapi di luar dugaan, Nezuko kembali mengucapkan selamat pagi dan menyebut nama Inosuke. Mendengar hal itu, seketika suasana langsung hening sesaat. Nezuko mengira jika yang mendatanginya ini adalah Inosuke, bukannya Zenitsu. Zenitsu yang mendengar ucapan itu langsung emosi berat dan berencana memberi pelajaran kepada babi hutan tersebut. Aoi kembali memarahi pemburu iblis itu dan memintanya untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada rekannya tersebut. Ternyata 2 hari yang lalu Inosuke telah mampir ke kediaman kupu-kupu karena dia sedang terluka. Saat itu dia melatih Nezuko untuk mengingat namanya baik-baik, sehingga nama teman pemburu iblis yang dia kenal saat ini hanya Inosuke. Beralih ke kediaman Oyakata sama,
di mana di saat yang bersamaan pertemuan darurat antara para pilar sedang berlangsung. Pilar angin Shinatsuga Wasanemi merasa iri karena selama ini dia belum pernah bertemu dengan iblis bulan atas sekalipun. Pilar ular Iguro Ubanai berpendapat menurutnya tidak semua orang bisa bertemu dengan mereka. Dia bertanya mengenai kondisi dari Mitsuri dan Tokito. Apakah mereka baik-baik saja? Sambil berbunga-bunga, Kanroji Mitsuri merasa jika teman-temannya telah mengkhawatirkannya. Mitsuri menjawab jika kondisinya sekarang telah jauh lebih baik. Sedangkan Tokito yang seperti sedang murung itu berkata jika kondisinya masih belum pulih sepenuhnya. Pilar batu Himejima Gyome berpendapat menurutnya jika mereka sampai kehilangan pilar lagi, besar kemungkinan pasukan pemburu iblis akan kesulitan menghadapi para iblis yang muncul nantinya. Tapi di sisi lain mereka berdua juga bisa mengalahkan dua iblis bulan atas. Menurutnya tanpa ada korban adalah hal yang sangat mulia. Shinobu juga tidak menyangka jika kedua rekannya itu akan dapat pulih dengan begitu cepatnya. Gyu merasa jika kemungkinan Oyakata sama ingin membicarakan semua itu termasuk hal tersebut kepada mereka para pilar. Tidak lama kemudian istri Oyakata sama mendatangi mereka. Sambil ditemani kedua anaknya, Amane sama memberitahu untuk pertemuan pilar hari ini dia mewakili Oyakata sama karena saat ini penyakit yang diderita oleh Tuan Kagaya semakin memburuk. Mendengar hal itu, seketika para pilar langsung menundukkan kepala. Gyome berkata jika mereka akan mendoakan Oyakata sama agar api kehidupannya bisa berkobar sedikit lebih lama lagi. Setelah itu rapat pun dimulai. Amane sama yakin jika para pilar telah mendengar kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada iblis yang mampu menaklukkan matahari dan sekarang dia berada di dalam pasukan pemburu iblis ini. Kemungkinan besar Ibu Suci Muzan akan mengubah tujuannya dan mengejar Nezuko sesegera mungkin. Tujuannya agar Muzan sendiri dapat menaklukkan cahaya matahari. Dengan kejadian itu besar kemungkinan pertempuran final akan segera dimulai. Pihak korps pemburu iblis juga mendapat laporan bahwa ada sebuah tanda aneh yang muncul pada Mitsuri dan Tokito saat mereka bertempur melawan iblis bulan atas peringkat keempat dan kelima. Amane sama juga ingin bertanya bagaimana cara mereka berdua bisa mendapatkan tanda seperti itu dan apa saja syarat yang harus dipenuhi. Mendengar pertanyaan tersebut, Muichiro dan Mitsuri pun terkejut. Amane sama bercerita jika selama era Sengoku ada beberapa ahli pedang dari nafas pertama yang nyaris mengakhiri hidup Kibutsuji Muzan. Dan mereka semua memiliki tanda yang mirip dengan lambang iblis. Mendengar ungkapan tersebut membuat para pilar lain juga ikutan terkejut. Amane sama memberitahu jika informasi tersebut sebenarnya telah diwariskan secara turun-menurun. Tapi Sanemi menjawab jika sebelumnya dia sendiri belum pernah sekalipun mendengarnya. Kalau semua itu memang benar, kenapa mereka seperti menyembunyikan hal tersebut? Amane sama kembali menjelaskan itu semua dikarenakan banyak orang yang merasa tanda itu tidak akan pernah muncul. Dan karena itulah informasi tentang tanda itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Hal tersebut juga tidak pernah ditulis oleh leluhur terdahulu. Di sisi lain, organisasi pemburu iblis runtuh berkali-kali sehingga membuat penerusnya mati dalam masa-masa tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang pasti yang mereka ketahui. Ketika seseorang memperoleh tanda itu akan menyebar ke orang lain seolah-olah tanda itu beresonansi. Dan saat ini orang pertama yang memiliki tanda itu bukanlah salah satu dari jajaran para pilar, melainkan Kamado Tanjiro. Dia adalah orang pertama di dalam korps pemburu iblis yang memiliki tanda itu. Namun sayangnya ketika mereka menanyakan bagaimana cara mendapatkan tanda tersebut, Tanjiro memberikan penjelasan yang membingungkan, sehingga Gagak yang menemuinya pun kesulitan memahami apa yang Tanjiro maksudkan. Para petinggi organisasi sudah hampir menyerah. Tapi kemudian mereka mendapat kabar bahwa ada dua pilar yang juga mendapatkan tanda itu. Jadi karena itulah Amane sama memohon kepada Mitsuri dan Muichiro untuk menjelaskan bagaimana cara memperoleh tanda tersebut. Mendengar permohonan itu dengan penuh semangat, Kanroji Mitsuri mencoba menjelaskan apa yang dia rasakan saat pertempurannya melawan iblis bulan atas itu. Tapi sayangnya dia menjelaskan dengan cara yang sama persis seperti Tanjiro. Melihat sikap yang pilar itu tunjukkan membuat suasana rapat sesaat menjadi hening dan penuh dengan kebingungan. Bahkan Obanai yang mendengarnya pun sampai malu sendiri. Melihat respon yang mereka tunjukkan seperti itu membuat Mitsuri langsung menunduk dan meminta maaf.